Semangat pagi! Bersama saya Miss Fadia, hari ini kita akan mempelajari tentang technopreneurship. Sebelumnya kita lihat dulu ya, apa itu entrepreneur? Entrepreneur secara simpel adalah pengusaha atau wira swasta. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki usaha sendiri dan mengelola usahanya dengan ide atau konsep yang baru. Jadi kalau misalnya penjual bakso, mie ayam, atau pemilik bisnis yang memiliki konsep ide yang baru dan mengelola usahanya itu, mereka dapat dikatakan sebagai entrepreneur. Kemudian, bagaimana dengan socialpreneur? Socialpreneur ini adalah entrepreneur yang tidak hanya fokus terhadap profit yang dihasilkan, tetapi mereka juga fokus pada aspek sosial atau dampak sosial yang dapat dihasilkan dari kegiatan usahanya itu. Sebagai contoh di sini adalah duanyam. Duanyam terdiri dari dua kata, yaitu dua dan anyam. Dalam bahasa Flores, dua itu artinya ibu. Jadi di sini duanya muncul dari kepedulian terhadap para ibu di Flores agar mereka dapat terus berdaya dan mendapat penghasilan dari kerajinan tangan menganjang. Dan tidak hanya terbatas di Flores, sekarang kita di seluruh Indonesia pun sudah dapat menikmati kerajinan tangan dari Flores ini. Bahkan Duanyam sudah menjadi partner dalam G20 saat itu untuk membuat souvenir atau merchandise-nya. Dari sini para ibu dapat lebih berdaya dari kegiatan menganyamnya. Kemudian ada wecare.id. Wecare.id juga awalnya dibentuk di Flores dari kepedulian dokter yang saat itu bertugas di sana. Ketika mendirikan WeCare, beliau pun berpikir bagaimana caranya agar para pasien di Flores yang tidak memiliki biaya itu dapat diobati, karena tidak bermanfaat ilmunya apabila ia tidak dapat menyalurkan ilmunya tersebut kepada para pasien. Oleh karena itu, dengan mendirikan wecare.id, selain dari sisi profit, yang dikedepankan adalah fokus pada sisi sosial. Demikianlah contoh-contoh dari socialpreneur. Selanjutnya adalah ecopreneur. Ecopreneur adalah entrepreneur yang fokus terhadap aspek lingkungan. Ada kesamaan antara ecopreneur dan socialpreneur, yaitu mereka tidak hanya fokus pada profit. Di ecopreneur, contohnya yang dilakukan oleh Rebrix, mereka fokus terhadap isu lingkungan, yaitu sampah plastik. Nah, kebetulan salah satu pendirinya itu memiliki akses kepada perusahaan paving block konvensional. Lalu ia pun berpikir, bagaimana caranya membuat paving block yang terbuat dari sampah plastik. Jadi selain mengurangi sampah di lingkungan, juga dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, dari paving block campuran plastik ini pun dibuat paving block yang dapat digunakan untuk tempat parkir atau trotoar, dan ini sudah bersertifikasi dari SNI. Jadi selain berfokus pada profit, juga berfokus pada lingkungan. Lalu bagaimana dengan technopreneurs? Technopreneurs adalah entrepreneurs dengan IT technology atau teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi dari sifat-sifat entrepreneur ini, entrepreneur memiliki peran yang sangat penting untuk penciptaan dan pertumbuhan bisnis. Dan hal ini pun berdampak juga terhadap bisnis, terhadap pertumbuhan suatu wilayah, bahkan di sebuah negara. Jadi sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pola pikir entrepreneur, seorang individual itu dapat memutuskan apakah sebuah sinyal yang muncul dari lingkungan itu merupakan peluang atau bukan. Jadi ia dapat men-sense, jadi dari permasalahan yang ada di lingkungan atau dari peluang-peluang yang muncul, apakah dia dapat bertindak atas itu atau tidak. Kemudian, seorang entrepreneur ia dapat mengidentifikasi peluang dari sebuah masalah yang ada. Kemudian ia pun melakukan aksi, tindakan untuk mencapai solusi, dan kerap kali terus melakukan evaluasi untuk mencari feedback atau umpan balik. Nah, bagaimana cara entrepreneurs ini bekerja dan bagaimana mereka berpikir?
entrepreneurs biasanya identik dengan mengambil risiko. Nah, tapi risiko seperti apa? Para entrepreneurs ini mengambil risiko yang telah terkalkulasi karena mereka telah memiliki 4 cara pikir dalam kegiatan entrepreneurnya ini. Pertama, yaitu berpikir secara struktural. Kemudian, entrepreneur itu terlibat dalam bricolage. Kemudian, para entrepreneur ini akan melakukan effectuate dan dapat mewujudkannya. Dan kemudian, entrepreneur ini memiliki cognitive adaptability. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama adalah berpikir secara struktural. Jadi seorang entrepreneur itu harus dapat berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu seperti apa? Entrepreneur dapat menggabungkan pengalaman-pengalamannya, menggabungkan informasi yang telah ia miliki untuk menciptakan peluang dari situ. Jadi dengan proses berpikir kreatifnya inilah informasi yang tersebar yang mungkin orang lain tidak menyadarinya itu dapat menjadi peluang yang akan dikejar oleh entrepreneur tersebut. Kemudian entrepreneur dapat memanfaatkan pengetahuan mengenai kondisi pasar saat ini, situasi di pasar, kemudian teknologi yang tersedia, dan bagaimana dapat menciptakan produk atau jasa yang dapat menjadi solusi yang dapat memuaskan customer atau para pemain di pasar. Selain itu, para entrepreneur juga terlibat dalam bricolage. Bricolage adalah sebuah upaya dari entrepreneur untuk mengaplikasikan dan mengkombinasikan berbagai sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan sebuah masalah atau problem yang ada di lingkungan serta menciptakan peluang dari masalah tersebut. Jadi bricolage ini merupakan sebuah sumber daya, merupakan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada dengan cara bereksperimen, berpikir kritis, kemudian bagaimana untuk repackaging atau mereframe sebuah kondisi atau sebuah solusi yang awalnya sudah ada untuk diaplikasikan pada permasalahan yang lain. Jadi sehingga permasalahan ini pun mendapat solusi yang sesuai. Nah, jadi dengan engage in bricolage, seorang entrepreneur itu dapat memformulasikan solusi yang terbaik untuk sebuah permasalahan berdasarkan pengalamannya dan sumber daya yang ia miliki dan teknologi yang ada. Kemudian effectuate, bagaimana sebuah proses untuk mewujudkan harapannya itu dimulai dari apa yang ia punya, siapa dirinya, apa yang ia tahu, kemudian siapa saja yang ia kenal, dan bagaimana untuk menciptakan solusi yang terbaik berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi, ia terus mendayagunakan apa yang ia miliki, resources-nya untuk mewujudkan possible outcomes. Selanjutnya adalah cognitively adapt. Seorang entrepreneur itu identik dengan kelincahannya untuk beradaptasi. Seorang entrepreneur itu bersifat dinamis, fleksibel, dan dapat self-regulating, serta terlibat dalam proses untuk menciptakan kerangka bekerja yang berfokus pada sensing dan searching, scanning, opportunities yang ada di lingkungan. Jadi seperti yang tadi ya, seorang entrepreneur itu dia harus tanggap terhadap situasi. Jadi di lingkungan ini ada masalah apa, kemudian dia tanggap melihat masalah tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan simulasi bagaimana menciptakan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Jadi seorang entrepreneur itu dia harus dapat beradaptasi dengan situasi yang baru, kemudian bersifat kreatif, serta dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi reasoning terhadap respons yang ada. Ketika dalam satu fase pembelajaran atau di satu jenjang pendidikan, mungkin kita berpikir atau kita bertanya-tanya, bagaimana yang akan kita lakukan setelah ini? Apa yang akan kita lakukan setelah kita lulus? Apakah saya bisa menjadi seorang technopreneur? Atau saya harus mulai dari mana? Mungkin pikiran-pikiran ini yang memenuhi benak kita.
awalnya kita harus melihat dulu mindset dari employee versus entrepreneur. Jadi employee dan entrepreneur ini sama-sama punya pekerjaan yang keras, bekerja keras. Mereka punya serious effort, ya berusaha keras, membutuhkan support, serta memperoleh income. Nah, bagaimana membedakannya? Seorang employee ini mindset-nya itu bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan, setelah itu ia akan terbebas dari pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan seorang entrepreneur itu adalah suatu hal yang dia sangat excited, yang dia sangat bergairah terhadap satu hal, sehingga ia ingin untuk terus berlama-lama berpikir di situ. Jadi ini salah satu yang membedakan antara employee dan entrepreneur. Dan sama-sama menggunakan daya upaya yang besar, tapi untuk employee ini biasanya ada batasannya, misalnya 8 to 5 atau 9 to 5, itu untuk periode waktu yang terbatas. Sedangkan untuk entrepreneur, ini akan terus mengikutinya, pagi, siang, malam, suatu hal yang ia sangat excited dan sangat bergairah, akan terus dia pikirkan sehingga periode waktunya pun menjadi tidak terbatas. Kemudian support yang diterima dari employee itu misalnya sudah ada infrastrukturnya dari perusahaan atau sudah ada support sistemnya, sedangkan pada entrepreneur itu adalah sesuatu yang harus ia usahakan. Bagaimana ia dapat merencanakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan, bagaimana membangun relasi, itu adalah yang harus diciptakan sendiri. Kemudian income akan diterima sesuai porsinya, sesuai apa yang telah ia usahakan dan sesuai kerjanya pada employee. Nah, sedangkan entrepreneur untuk di awal mungkin akan terasa sulit karena keberhasilannya akan ada di masa yang akan datang. Jadi entrepreneur ini masih harus bersabar untuk periode waktu yang lebih lama di awal. Untuk menjadi technopreneur, ada berbagai hal yang menjadi alasan seseorang. Nah, misalnya untuk dapat membuat perubahan, untuk dapat menjadi inovator, untuk dapat berusaha sesuai kemampuannya dan tidak perlu report kepada orang lain, tidak perlu menghadiri meeting yang boring. Mungkin itu menjadi salah satu alasan-alasan yang dibuat oleh seseorang sehingga dia ingin menjadi technopreneur. Atau di sini juga ada untuk dapat lebih menikmati hobinya, untuk dapat memiliki kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat. Dan semua ini adalah alasan-alasan personal yang valid. Tetapi ada juga yang lebih besar dari ini, yaitu alasan sosial. Beberapa alasan sosial diantaranya adalah untuk menciptakan banyak pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Karena seorang technopreneur tentu dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan hal ini sangat bermanfaat untuk sebuah wilayah atau sebuah negara. Dengan demikian, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, juga seorang technopreneur dapat berkontribusi terhadap perkembangan negaranya, terhadap perekonomian nasional. Misalnya untuk di Indonesia, diberitakan bahwa saat ini tingkat entrepreneur-nya itu masih berada di bawah 4%, masih di angka 3,47%. Sedangkan untuk di Singapura sudah mencapai 9%. Jadi masih banyak ruang untuk improvement yang dapat dilakukan di sini, di Indonesia. Jadi perlu lebih banyak lagi para entrepreneur, socialpreneur, ecopreneur, dan technopreneurs untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi yang bisa dilakukan oleh technopreneur secara sosial. Jadi ada kesempatan untuk mengubah dunia. Bagaimana menjadi sebuah agen perubahan yang dapat mendisrupsi kebiasaan atau hal-hal yang konvensional. Sebagai contoh di sini, dahulu ketika kita ingin naik ojek, itu kita cari ojek di pangkalan. Tapi dengan adanya teknologi, para technopreneurs yang sudah memikirkan bagaimana platform yang dapat menghubungkan driver dengan customer, dan bagaimana untuk menciptakan tarif yang transparan, yang adil untuk para driver dan customer, ini adalah bagian dari tugasnya technopreneur untuk menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, ini adalah alasan sosial yang sangat valid untuk menjadi technopreneur.
sekarang bagaimana dengan Anda? Bagaimana kita bisa menjadi technopreneur? Jadi technopreneur ini adalah sebuah mindset untuk menciptakan solusi bagi permasalahan. Bagaimana untuk mencari permasalahan? Jadi ada analoginya ya, ketika kita tidak ingin mencari mobil merah, itu kita tidak akan sadar di jalanan ada berapa mobil merah hari ini. Tetapi ketika kita sudah berpikir, oh saya mau menghitung mobil merah, otomatis kita akan aware di jalan ada berapa mobil merah. Begitu pula dengan permasalahan. Ketika kita tidak mencari permasalahan, ketika tidak mencari peluang, mungkin kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi ketika kita mengaktifkan seluruh indera kita untuk lebih merespon perubahan, peka terhadap lingkungan saat ini, tentu kita akan memperoleh apa sebenarnya yang dapat kita selesaikan. Nah, permasalahan itu biasanya timbul di mana tempatnya orang-orang itu mengeluh. Kita harus lebih peka. Misalnya orang-orang tuh suka komplain tentang hal apa atau mengeluhkan tentang apa. Nah, itulah sumber permasalahan yang dapat menjadi ide untuk solusi yang dapat kita tawarkan. Kemudian, dapat kita pikirkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan teknologi. Nah, apakah misalnya bagaimana caranya untuk mengurangi penggunaan energi, atau bagaimana dengan penggunaan otomasi, atau membuat manajemen yang lebih efektif, itu semua dapat dilakukan untuk menghasilkan solusi terhadap masalah. Dan untuk menjadi seorang technopreneur, sangat penting untuk dapat berkolaborasi. Jadi ini bukan one man show, kita perlu sebuah tim kecil saja, tetapi tim inilah yang betul-betul memiliki visi yang sama dengan kita. Tim ini adalah orang-orang yang percaya bahwa solusi yang kita bawa itu betul-betul dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi orang banyak. Betul-betul menjadi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi sangat penting untuk memiliki ekosistem entrepreneurship. Nah, ekosistem ini bisa berupa secara finansial, secara cultural, secara support, policy, human capital, serta marketnya. Market di sini adalah customer yang mau mengadopsi solusi yang kita tawarkan ini. Kemudian ada ketika kita memiliki ide atau kita memiliki gairah terhadap suatu hal, dan kita pun dapat memikirkan terobosan teknologi yang dapat kita pergunakan, itu adalah sebuah bahan bakar, itu adalah bahan bakar yang cukup sekali untuk membuat bisnis yang akan kita jalankan ini. Jadi, sudah dipikirkan apa idenya dan apakah ide itu baik atau apakah ide itu memang bermanfaat. Nah, inilah yang dapat kita evaluasi. Jadi lingkaran di sebelah kiri adalah what you do. Lingkaran di sebelah kanan, what your customer wants. Irisan di antara apa yang kita lakukan dan apa yang diinginkan customer, irisan ini adalah value yang kita tawarkan. Value inilah yang dapat mengatasi frustrasi atau gangguan atau masalah yang dikeluhkan dari para customer. Mungkin kita berpikir apa yang kita pikirkan bagus itu pasti dinilai orang lain juga bagus. Tapi terkadang tidak seperti itu. Jadi perlu dilihat mana irisannya dan inilah value yang akan kita tawarkan. Jadi yang perlu diingat adalah ide itu muncul dari permasalahan. Kemudian masalah ini datangnya dari customer. Jadi kita perlu menentukan dulu siapa sebenarnya customer kita. Customer ini dapat dilihat dari customer yang sudah kita tuju. Jadi ada segmentasi customer. Dilihat dari segi demografi, dari segi perilakunya, dari segi interestnya, apa minat customer kita. Dari sini kita dapat menentukan target pasar atau target customer yang dapat menjadi yang dapat memperoleh solusi yang kita tawarkan ini. Orang-orang inilah yang memiliki masalah yang akan kita selesaikan dengan produk dan jasa yang kita tawarkan. Apa sebetulnya yang betul-betul dibutuhkan oleh sebuah bisnis? Jadi ada kondisi yang
yang harus dicukupi yaitu adalah paying customer. Jadi sebuah bisnis itu harus memiliki customer ya. Jadi yang sangat dibutuhkan ini adalah paying customer. Don't sell what you can make what you can sell. Jadi kita tidak membuat sesuatu yang kita tidak menjual sesuatu yang dapat kita buat, tetapi kita membuat sesuatu yang dapat kita jual. Jadi kita harus menentukan di awal siapa orang yang kita tuju untuk menjadi paying customer kita. Selanjutnya ini adalah contoh dari technopreneur yang bergerak di bidang perikanan. Nah, perdagangan perikanan terintegrasi terbesar di Indonesia. Contohnya ini dari perusahaan Aruna. Ini berawal dari sekelompok anak pelayan yang memiliki masalah untuk menyalurkan hasil tangkapan ikannya dan bagaimana agar Indonesia yang sebuah negara kelautan itu memiliki tingkat konsumsi ikan yang lebih tinggi. Karena sayangnya walaupun negara kelautan, orang Indonesia lebih banyak makan daging atau daging atau ayam dibandingkan ikan. Nah, salah satu masalahnya adalah tidak tercapainya distribusi yang baik dari nelayan ke customer. Oleh karena itu, dari masalah tersebut dicari solusinya bagaimana yang dapat ditawarkan. Oleh karena itu, di sini ada platform untuk distribusi hasil tangkapan nelayan kepada customer. Ini adalah salah satu contoh technopreneurship yang dapat bermanfaat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya ya? Nah, ini gimana nih teman-teman? Apakah sudah terpikir apa yang akan dilakukan sebagai seorang technopreneur? Nah, bisa dimulai dari mencetuskan 3 ide bisnis yang menurut Anda bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Atau bagaimana solusi tersebut dapat memenuhi sebuah kebutuhan atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk setiap ide bisnis itu dapat dijelaskan apa permasalahan yang ingin dipecahkan, apa kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kemudian ditetapkan siapa saja segmentasi pasarnya, siapa saja calon konsumen yang kita tuju. Kemudian teknologi apa yang dapat kita tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Teknologi apa yang dapat kita tawarkan untuk menjadi solusi dalam bentuk jasa, dalam bentuk produk. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini mengenai technopreneurship. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.